Go-Farmer Sukut balik lagi di Sekutomotif. Sekutomotif nggak sendiri kali ini, karena ada laptop si Gofar. Halo teman-teman, kembali lagi di laptop si Gofar. Teman-teman, sekarang gue lagi berada di PT Pako Aquina yang terletak di daerah Karawang. Pabriknya gede banget nih teman-teman. Enak nih dibikin kos-kosan. Sekarang kita sudah bersama Kak Teguh, Supervisor Product Development dari Pako Aquina. Nah, sekarang kita lagi berada di material mentah aluminium nih teman-teman. Yuk kita dengerin penjelasan Kak Teguh. Berarti ini materialnya nih Pak? Ini, iya. Ini apa, aluminium ya? Iya, kita sebutnya ini ingot aluminium. Apa? Ingot. Ingot? Iya. INGOT? INGOT. Berarti bahan mentah aluminium? Bahan mentah aluminium. Oke, ini mentahnya kayak gini modelannya nih? Iya. Ini dari mana nih Pak? Ini dari Dubai. Oh, katanya ada beberapa supplier tadi ya? Betul. Kita ada dari Dubai, dari Australia, Rio Tinto, sama juga dari Inalum. Inalum apa? Inalum, Indonesia Aluminium. Oh, Gitu. Inalum Indonesia Aluminium. Iya. Jadi 3 supplier itu. Iya. Oke, jadi bahan mentahnya kayak gini nih. Iya. Sebelum dilebur nanti. Betul. Iya. Oke. Nah, untuk satu velg tuh butuh berapa bahan mentah, Pak? Satu velg ini kita ada campuran sebenarnya. Kalau sebesar ini kan nanti bisa jadi beberapa velg, Pak. Oh, Kak, berapa Iya. batang? Kalau velg berapa batang nih? Nggak tahu juga? Nggak tahu, tergantung dari size-nya sih. Oh, Kalau size-nya. iya, dari ukurannya juga. Iya, oke. Jadi gitu teman-teman, aluminiumnya ternyata diambil dari berbagai negara termasuk Indonesia. Bentuknya kayak coklat Toblerone nih teman-teman. Jadi lapar nih. Di jalurnya. Iya. Pak, bentar, Pak. Bapak di belakang, Pak. Set, The Beatles. Iya. Oh, ada yang kayak gini. Ada yang modelnya, ada yang pipih-pipih. Tadi ada yang kayak gini juga, Pak ya? Iya, itu tergantung dari suppliernya tadi, Pak. Oh. Apa, Pak? Tapi materialnya sama gitu, Pak ya? Sama, kita jenisnya A356, Pak. A356? Iya, Jenis alloy-nya? alloy ya. Aluminium alloy-nya A356. Nah sekarang kita masuk ke pabriknya. Kita lihat petanya dulu ya teman-teman biar kagak kesasar. Ini kan kita di sini nih. Ya, ini kan tadi dari office. Kita sekarang di sini. Nah, nanti kita masuk ke area ZWF 14 sini. Ini adalah yang saya sebut tadi melting. Oh, Mesin dileburin? melting. Iya, dilebur. Aluminium tadi itu dilebur di situ? Iya. Oke. Dari material tadi itu dilebur, dilelehkan. Begitu dilelehkan, setelah jadi metal cair kita ke proses casting. Kita cetak. Oh, di casting sini? Betul, di Kayak casting. buat, jadi banyak model-model duduk gitu, casting film kan? Iya. Oh, bukan? Oh, casting film. Oh. Cetak. Oh, cetak. Oh. Iya, casting. Saya kira casting film. Oh, iya. Terus. Setelah dari casting kita masuk ke X-ray. Jadi Iya. wheel itu yang sudah jadi itu kita cek dulu dalamnya. Oke. Iya. Ada kropos nggak? Ada lubang-lubangnya nggak? Kita X-ray. Setelah X-ray kita heat treatment. Ini berarti apa nih? Heat Pemanasan treatment kan? dipanaskan. Oke. Ya, dipanaskan biar wheelnya itu lebih kuat. Dapat kekuatan yang diinginkan. Setelah dari proses heat treatment, shot blast, kemudian machining. Shot blast itu apa? Shot blast itu kita wheel itu kita tembak dengan butiran-butiran besi. Untuk apa? Itu prosesnya nanti agar memudahkan proses dipaintingnya. Jadi biar permukaannya itu rata. Oh, oke. Oh, kayak sunblasting gitu ya? Iya, kayak sandblasting Oh, gitu. oke. Tapi ini sandblasting pakai pasir kan? Ya, ini pakai apa? Pakai besi, steel. Oh, pakai steel? Iya, Oh. butiran-butiran besi. Ya. Yang but kayak ini ya, kayak airsoft kan, Mon, sih? Betul. Oh, Tapi ini oke. lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya? Oke. Habis itu ke Betul. sini. Ke machining. Kita machining itu kita potong wheelnya agar sesuai dengan bentukan finish good yang kita inginkan. Sesuai modelnya juga di machining ini. Oke. Kita potong, kita kasih lubang,
lubang valve, lubang baut, semua diproses machining ini. Oke. Setelah selesai machining, kita proses painting, kita cat wheelnya. Oke. Baru ini finishing. Finish good. Jadi finish good nanti ada final inspeksi segala macam dan juga packing gitu. Oh, packing di sini. Betul. Oh, oke. Siap. Let's go. Berarti kita pertama ke Sini. ZPF 14 ya? Iya. Oke, let's go, Pak. Langsung kita lihat proses pertama yuk. Ini namanya mesin melting teman-teman. Aluminium tadi dilebur dulu di suhu 1000 derajat Celcius. Masak Indomie enak nih, matangnya cepet. 700 kg alloy itu setengah jam peleburan. Iya. Membutuhkan durasi setengah jam. Yap. Oke. Habis dari proses peleburan, masuk ke proses casting atau pencetakan. Ada Kak Asid nih, supervisor casting dari Pako. Jadi teman-teman, bahan aluminium cair tadi dimasukin ke wadah atau cetakan yang sudah berbentuk velg. Kayak bikin agar-agar gitu teman-teman. Berarti kayak nyetak agar-agar kan sih? Iya, benar. Oh. Nah, bedanya kita disuntik dari bawah ke atas. Oh, bukan dari atas ke bawah? Bukan. Bukan dituang? Bukan dituang, tapi disuntik diinjek. Oh, diinjek? Iya. Oh. Diinjek. Saya masih kasar ya? Nanti kasar kita sebutnya raw cast. Proses casting ini, velgnya masih belum sempurna ya teman-teman. Oh, masih belum ada lubang. Belum ada lubangnya. Oke. Habis dari casting ini kemana, Mas? Kita ada X-ray sama head treatment. Oh, X-ray di mana? X-ray sebelah Makanya langsung dimasukin ke X-ray atau ronsen, biar tahu nih ada yang cacat atau enggak velgnya. Jadi dia di loading 1, 2, 3 di loading per titik. Nanti kita inspeksi 100%. Kalau ada barang-barang aneh, ada keropos, ada blowhole, ada pengotor, itu bakal NG. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Cara Itu kok diketok-ketok tuh apaan, Mas? marking HT. Jadi untuk apa ya? Nyebutnya kita biar bisa di-trace itu produk kapan, itu diketok. Oh. Jadi misal ini proses ini pada tanggal ini. Oh, ada tanggalannya. Nah, iya. Oh, oke. Jadi harus tahu, harus di-trace itu lot produksi kapan proses X-ray ataupun HT treatment-nya kapan, harus tahu. Oke, berarti bisa di ini ya, bisa di tracking ya. Iya. Itu mesin X-ray-nya. X-ray-nya iya. Dari X-ray masuk ke proses heat treatment. Velgnya dipanasin dulu biar padat banget teman-teman. Padat kayak perapatan Matraman. Lama nih pemanasan? Total kita ada 9 sampai 10 jam. Satu velg? Satu velg. Wanjir. Jadi biar velgnya kuat, harus di treatment. Buat berapa velg, Mas, kalau mesin ini, Mas? Oh, untuk kapasitas hariannya, kita kan ada 2 mesin ya treatment. Yang ini 3.000, yang ini 3.400. Oh, 3.000 velg, 3.400. Ya, per day, per harinya. Per hari? Per harinya. Kenapa nggak jemur aja, Mas, jemur? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah sebulan kali. Oke, bisa. Oke, dari X-ray ke heat treatment, baru kemana lagi kita? Kita akan ke machining. Nah selanjutnya kita masuk ke proses machining nih teman-teman. Di sini pelek akan lebih disempurnakan dan juga dilubangi untuk lubang baut dan center bor. Yo bor, mana nih bor? Sokin bor. Kita proses machining. Machining itu apa? Kita potong. Dipotong? Iya, dipotong wheelnya. Kabar sesuai bentuk dengan finish good yang bisa. Oh, oke. Pelobangan juga di sini juga? Potongan ini. VCD. Itu ada 3 mesin, 3 Ya. proses. Ah. Kita sebutnya OP1. OP1 itu motong area rim. Area rim sama area belakang wheel. Oke. Terus kemudian OP2. OP2 itu motong area mukanya. Area mukanya. Oke. Dipotong. Kemudian drill. Kita proses drill. Ya, proses drill itu pelubangan. Lubangnya area yang baut. VCD-nya ya. Pensil juga. Ya, sama palo. Oke. Setelah selesai, kemudian kita lakukan finishing secara manual. Oke. Habis dari sini ini kemana nih arahnya nih? Nah, setelah dari sini kita cek untuk leak kebocorannya. Bocoran leak test. Kebocoran ya? Leaky maksudnya ya leaky mana sih? Bocor. Kan kalau ada beberapa case kan kita ada yang pelek bocor tuh di peleknya tuh. Ya, ya. Di rimnya. Ya. Nah, itu kita tes di sini. Bocor. Oh, kalau takutnya kalau udah diisi angin takut keluar gitu ya. Oh, oke. Jadi harus ada
leak test. Oh ini nyucinya nih, nyuci dulu. Ya. Oh, enggak, ini beda. Ini apa nih? Cucinya auto. Oh auto dia? Auto. Ini apa nih? Ini juga air leak test juga. Air leak test juga? Ini helium leak test. Oh air leak test dan helium leak test? Iya. Ada dua berarti? Ada dua. Tahu bocor apa enggak dari komputer? Yang ini dari komputer. Oke. Ini visual, oh iya. Oh ada belubuk gitu, oke. Ini finishing nih? Oh finishing. Ada proses finishing manual. Jadi finishing manual itu proses maksudnya buat menghilangkan misalnya sisa-sisa machining yang masih tajam, sudut-sudut tajam kita kerok, kita kikir halus seperti itu. Oke. Yang memang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Oke. Jadi ini semuanya manual ya? Ya manual. Karena memang butuh manusia juga, bagaimanapun juga ya di pabrik ya. Kita masuk ke divisi painting atau pengecatan nih teman-teman. Jadi pelek-pelek ini digantung, lalu masuk ke proses cat. Semuanya sistem robot nih teman-teman. Jangan-jangan yang ngecat robot Voltus nih. Paintingnya di sini? Painting ya di Loadingnya di sini. Kita lihat di paintingnya secara otomatis. Oke, ini berarti taruh-taruh situ barang-barangnya? hanger, di hangernya. Di hanger. Ya. Nanti di dalam ada robot. Oh yang ngecat robot? Ngecat robot. Oke. Ngecat robot. Setelah keluar ini nanti baru di cek QC, final inspeksi. Oke. Jadi final inspeksi nanti dicek sama QC untuk bagian depan, bagian belakang, marking-markingnya lengkap apa enggak. Ini untuk pengecatan berapa lama nih? Berapa lama? 4 jam. 4 jam ini ya? Iya, sampai keluar 4 jam. Sampai dari pertama masuk, keluar 4 jam tuh? Oke. Nah, ini baru divisi terakhir sebelum pengepakan, yaitu proses final inspection. Melihat sekali lagi kesempurnaan velg ini nih teman-teman, termasuk hasil cat yang sudah jadi. Kalau ada yang cacat, diulang lagi catnya teman-teman. Untuk inspeksi di sini? Di sini. Ini orang QC supaya. Oke. Setelah lolos dari QC, kita packing. Oke, di sini. Kalau udah jadi semua, baru deh velgnya dikerdusin atau dikemas. Langsung kirim nih teman-teman. Tapi yang terpenting dari semua proses ini adalah tes kekuatan nih teman-teman. Buat apa ganteng tapi nggak kuat? Pelek ya, kita ngomongin pelek. Ada Kak Bayu nih, teknisi testing dari Pako. Kita akan lihat proses uji kekuatan nih teman-teman. 11 derajat, bebannya ditentukan sesuai drawing yang diminta. Oke. Beban terendah kita 450, tertingginya 1.200 kilo. Oke. Jadi akan dicoba dengan kondisi kemiringan 13 dengan beban tertentu. Untuk sampel ini 516. Oke. Kita coba berarti ya. Langsung Langsung. 1, 2, 3. Ternyata testing pertama ini dari ketinggian berapa, Pak? 230 mili. 230 mili dengan beban 516 kilo. 516 kilo. 516 kilo. Cekot. Itu pertama tuh dari samping, Pak ya. Ya. Berikutnya apa nih Pak tesnya, Pak? Ada 2 mesin impact. Ya. Yang satu untuk mengenai lubang atau biasa disebut impact 90 kita nyebutnya. Impact 90. Ya. Oke, lubang nih ya. Jadi dia diposisikan mengenai lubang. Oke. Beban yang diterima 1010 kilo. 1010 kilo. Ya, Bebannya ya? bebannya. Oke. Bebannya tidak bisa diset karena memang standarnya 1010 kilo. Oke, untuk lagi jalan kena lubang Ya. gitu Pak ya. Oke. Mesin berikutnya kita menyebutnya cornering fatigue test atau simulasi belok kiri belok kanan. Oh, belok kiri belok kanan gitu ya? Mesinnya dari putaran dirubah ke vibrasi. Oke. Posisi sekarang ini vibrasi. Tapi Oke. proses mesinnya berputar. Oke. Kita lihat nih Pak ya. Ini di dalam mesin berputar Di sini. dengan speed sekitar 1.200-an. Berputarnya mesin dirubah ke vibrasi. Vibrasi ke sini? Ya. Oh, jadi ini masuknya ke vibrasi Pak? Ya. Ini getar ya? ya. Boleh dipegang, Pak. Oh, nggak apa-apa? Aman. Pak. Ya. Tanda aja nih. Oh, vibrasi gitu? Ya. Oke. Ini monitor bisa dicek dengan beban 1,6 Newton. Speed mesin adalah 1176.
dia akan selesai di 300. Pengecekan terpanjang dia 1 juta itu 14 jam, terpendeknya 2 jam, itu 100.000. Oke. Jadi dia akan running selama 14 jam terus-menerus. Oke. Ini adalah radial fatigue test. Apa radial? Radial fatigue test. Jadi disimulasikan berjalan di jalan normal. Pakai ban. Pakai ban. Pakai ban. Iya. Oh ini tuh. Terpanjangnya dia 3 juta, itu 4 hari. Speed mesin 60 km per jam. Dan beban di atas 1 ton. Satu pelek menerima beban di atas 1 ton. Oke. Terus ya. Ini bebannya 1,8 ton dengan segel 3 juta. Sekarang baru mencapai 1,4. Dia akan berjalan terus-menerus selama 4 hari. 4 hari gini boleh? Ya, ban pecah ganti jalan lagi. Ban pecah kita nggak ngukur bannya, ngukur peleknya. Oke. Ada beberapa yang habis 3, 4 ya nggak ada masalah. Wajar lagi. Ya, karena satu pelek menerima di atas udah 1 ton. Kalau mobil kosong kan rata-rata 600 kilo. Ya, kalau diisi 5 orang lah ya. Ya. Namanya apa nih Pak? Ada proses side spray test, pengujian dengan spray air garam. Yang kedua, charge test itu tambahan asam. Yang ketiga, humidity. Jadi proses kalau cuaca Indonesia kan hanya 2, itu biasanya ke side spray test. Tapi kalau sudah ke Eropa, dia akan mengalami ke humidity, ruang temperatur. Oh, humidity nih. Ya, kalau salju simulasi dingin banget gitu ya. Lembab itu ada di humidity. Ada beberapa contoh sampel. Jadi kalau disimulasikan nanti peleknya cacatnya seperti ini, dan cacat ini ada standarnya maksimal 3 mili, 2 mili itu. Berapa dalam? Dari skred ini melebar. Ini sengaja kita cacatin Pak untuk mengetahui seberapa dalam cat itu nempel ke pelek. Ya. Jadi ini hasil akhir setelah kita proses paintingnya. Oke. Tuh kan kelihatan kan semua detailnya. Dilihat agar pas udah dijual di pasaran, velgnya dalam keadaan paling sempurna nih teman-teman. Sebelum kita pamit, yuk kita kenalan sama Kak Sena, desainer dari Pako. Kak Sena adalah orang yang mengaplikasikan ide-ide liar gua ke bentuk desain 3D di teman-teman. Kak Sena, nama panjangnya Senayan bukan? Ya, pertama kita mulai dari proses konsep styling dulu. Jadi di sini kita membuat stylingnya. Dan setelah kita membuat styling bentuk 3D ini, kita akan masuk ke proses technical, di mana kita akan mensimulasikan kira-kira pelek ini memiliki kekuatan yang memadai atau tidak. Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk proses styling sendiri dari awal, kita akan menentukan konsepnya dulu. Desainnya, modelnya seperti apa. Ya. Nah, untuk wheel turbo bastard ini kan kita konsepnya retro racing ya. Ya. Jadi ini bisa dibilang konsepnya terinspirasi dari masa keemasan Pada tahun 80-an. Tahun 80-an. Iya, masih 80-90 lah ya. Iya, betul. Dimana kan itu kan tahun 80-90 itu pabrikan lagi benar-benar Gila, advance, lagi gila-gilaan dalam mengembangkan. BBS belum tutup, masih ada pabriknya gitu. Sekarang udah tutup. Ya, dan ini juga velg dengan sistem cover ini dulu populer ya tahun 80-an. Ya, betul. Karena kan dulu Kembali lagi nih, kita kembali ke masa kejayaannya nih. Kita kembalikan lagi spirit balap tahun 80-an. Iya. Nah, jadi untuk proses konsepnya, lalu setelah itu kita masuk ke proses styling, di mana kita mulai sketch, lalu mengaplikasikannya ke bentuk 3D, lalu kemudian kita masuk ke proses technical tadi yang saya sebutkan, yang mulai kita simulasikan beratnya kira-kira berapa, kekuatannya kira-kira berapa, kita simulasikan. Nah, berarti langsung ke ini dulu ya, bikin 3D printing dulu ya? Ya, ini Ini untuk hexnya nih, gitu ya? ya betul sekali. Tuh, ini jadi kayak gini. Kita pakai hexagonal juga. Nah, nanti mobil gua memang ukurannya segini nih. Segini doang nih emang. Kita bikin emang buat mini, buat mainan. Enggak.
Enggak, iya. Ini kayak gini-gini lah dibikin 3D printingnya dulu ya. Betul. Oke. Sip. Itu berarti emang awal mula dari semua produksi yang tadi kita udah lihat adalah di sini dulu nih, ya kan? Ya, betul sekali. Baru ketika udah fix semuanya, dari segi desain, dari segi segala macam udah fix, baru sampai ke produksi. Betul sekali. Itu dia, siap. Mas, makasih Mas ya. Ya, oke, Siap, sama-sama. siap. Thank you banget Mas. Thank you, Oke. ya, sama-sama. Itu dia teman-teman, kita udah berkunjung ke pabriknya Pako, tempat dibikinnya pelek turbo bastard Tega. Jadi udah lihat semuanya, ini sangat dipikirin matang-matang, detail-detailnya, desainnya, kekuatannya, yang pasti akhirnya kualitasnya itu udah pasti banget, nggak usah diraguin lagi. Wah, jadi minggu depan velg gue akan launching, tanggal berapa? Wah, ada di deskripsi di bawah. Tapi buat teman-teman di Bali dan sekitarnya yang pengen datang, ada acara IMS di Bali, gue akan, ya bisa dibilang perkenalan lah, bukan grand launching ya, perkenalan dulu lah. Yang penasaran bentuk fisiknya seperti apa, langsung datang aja ke Bali. Untuk teknisnya, untuk info lengkap, langsung deskripsi di bawah ya. Sakot banget. Oke, thank you banget nih buat laptop si Gofar yang udah berkolaborasi dengan Sekutu Otomotif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar, Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ini cas, diapain Pak? Cas Pak? Asam plus asam, ada penambahan garam plus asam. Jadi dia lebih ekstrim. Kalau di Eropa mungkin ke salju ya Pak. Iya, salju ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke salt spreads yang pengujian garam. Kalau ini yang dingin banget ya, yang salju ya? Sama ya, salju ini? Sama. Cuma ini apa, panas, dingin, panas, dingin. Oh meriang dong Pak, kok panas dingin. Udah obat cacing, sekali tipes.